سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المنتسب إلى إمام ابن ماجه رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدامنا بعلومه وبركاته ونفعاته ومداده وكرامته في الدارين آمين. Insyaallah pada malam hari ini kita ganti kitab sementara dengan kitab Sunan Ibnu Majah. Kita mau baca hadis-hadis seputar puasa sehingga Ramadan tahun ini bisa kita maksimalkan dalam pengamalan sehingga tidak tertinggal satu sunnah pun yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Tahun lalu kita kutip hadis dari Sunan At-Tirmizi. Tahun ini kita kutip hadis dari Sunan Ibnu Majah. Ahwabillah wa bihufan al-a'izzah, bahasanya pengamalan sempurna bukan bagaimana sempurna menurut kita, tapi sesuai dengan sunnah. Walaupun mungkin menurut kita tidak sempurna, asal sesuai dengan sunnah berarti sempurna. Kalaulah ada orang berpuasa berbuka jam 8 malam, menurut pandang manusia dia sempurna karena puasanya lebih lama. Ada juga berbuka jam 9, waktu puasanya lebih panjang. Kalau bekerja dia dapat gaji lembut, tapi menurut hadis tidak sempurna. Walaupun lebih lama, walaupun lebih mujahadah, karena standar sempurna itu bukan mujahadah, tapi standar sempurna ikut sunnah. Sehingga Nabi bersabda, yang meraih kebaikan itu adalah selama dia menyegerakan berbuka. Kita awali dengan hadis pertama dari kitab Sunan Ibnu Majah, bab pertama, Majaa fi fadli siyam. Hadis yang diriwayatkan tentang kelebihan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca sanadnya. Wa bi ilaihi, wa bihi itu kembali kepada sanad yang kita dapat dari Masyaikh sampai kepada Imam At-Tirmizi. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ini gurunya Imam Tirmizi. Qala hadatsana Abu Muawiyah wa Waqi'. Ini kakek gurunya Imam Ibnu Majah. Anil A'mash. Ini engkong gurunya. An Abi Soleh. Ini guru-gurunya lagi. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudoa. Setiap amal manusia akan dilipat gandakan. Kullu amal, seluruh amal ibni Adam manusia yudoa akan dilipat gandakan. Minimal al-hasanah bi asyri amthaliha.
satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya, sampai 700 di'afin, 700 ganda. 700 ganda itu belum maksimal. Maksimalnya ila masya Allah, sampai kepada jumlah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allah akan balas dengan 10 pahala bagi seseorang. Mungkin bagi orang lain bukan 10, bisa 700. Mungkin bagi orang yang lainnya lagi bukan 700, bisa 7.000, bisa 70.000, bisa 7 juta, bisa jumlah yang Allah yang tahu. Bergantung kemana? Bergantung kemana? Iman, ketakwaan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu an sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra. Orang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan pahala besar. Sehingga Nabi bersabda, 1 butir korma yang diinfakkan oleh sahabatku tidak bisa kalian tandingi dengan emas sebesar gunung Uhud. Setiap antum salat subuh berjamaah, setiap antum salat zuhur berjamaah, setiap antum ikut dengan zikir, baca yasin, baca al-mulk, baca as-sajdah, pahalanya berbeda. Bergantung kepada keikhlasan si pembacanya. Ada dapat pahala sekian karena keterpaksaannya sekian, ada dapat pahala sekian karena keikhlasannya sekian. Yaqulullah, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa shawman, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa untukku. Ketika Allah katakan puasa untukku, apa sikap kita sebagai hamba Allah? Misal kita punya kawan perabot, kita biasa pesan perabot sama dia, kita menjual, pesan lemarilah 1, tetangga saya minta, kita dapat komisi. Pesan ranjang 1, saya menjual sama kawan saya. Tapi ketika kita katakan, ini saya pesan lemari ini untuk saya, ketika dikatakan untuk saya, kira-kira teman perabot kita ini buatkan bagaimana? Nah, kualitas yang lebih bagus kayunya, cara pembuatannya. Nah, begitu juga ketika kita pesan makanan, ini untuk saya. Ketika kita pesan sesuatu kepada kawan, ini untuk saya. Ketika Allah katakan puasa untuk saya, maka seharusnya seorang hamba mempersembahkan puasa yang paling bagus, karena ini untuk Allah, untuk Sang Pencipta kita. Tidak lewat catatan malaikat. Wa ana ajzi bih, akulah yang akan membalas dengannya. Hadiah langsung dari Allah. Kenapa pahala itu langsungnya dari Allah? Yada'u syahwatah, dia telah meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, min ajli, dari karena aku. 2 syarat yang digarisbawahi di sini.
meninggalkan makanan. Alhamdulillah, setiap orang berpuasa yang jujur pasti meninggalkan makan dan minum. Yang kedua, yang sulit untuk dilakukan, meninggalkan keinginan. Meninggalkan keinginan. Jadi tidak ada bahasa membuang-buang waktu sore sambil menunggu berbuka. Ajak keluarga ke tepi pantai Padang, cari berbuka puasa sambil menghabiskan waktu, sambil menunggu waktu berbuka. Ini belum masuk kategori meninggalkan syahwat. Belum. Nanti ketika tiba waktu berbuka, ada korma, ada minuman yang sangat kita inginkan sesuai dengan selera masing-masing. Kita tinggalkan korma ketika berbuka, kita utamakan apa yang cocok dengan selera. Ini belum lagi meninggalkan syahwat. Jadi bagaimana supaya meninggalkan syahwat? Bukan berarti waktu berbuka puasa nggak boleh bernafsu, tapi harus menyalurkan bukanya, sahurnya sesuai dengan sunnah Nabi. Berarti dia meninggalkan syahwat untuk Allah dan Rasul. Kita sahur sekarang jam 2, kita makan sahur. Nanti kita bisa tidur, bangun subuh ketika azan berkumandang. Nanti nggak capek-capek bangun sahur. Berarti dia mengelola puasanya berdasarkan keinginannya, nggak mau capek. Dia nggak mau capek dengan puasanya, sehingga sahurnya jam 2. Berarti dia tidak menjalankan apa keinginan Allah dan Rasul di dalam makan sahur. Bagaimanapun tetap bangun di akhir sahur, walaupun hanya untuk 1 teguk air. Ini sunnah. Berarti dia menjalani puasa bukan atas nafsunya, bukan atas keinginannya, tapi betul ikut keinginan Rasulullah. Ini mana yada'u syahwatah, dia meninggalkan keinginannya untuk Allah dan Rasul. Min ajli, dari karena aku, hanya semata-mata mengharapkan ridho, hanya semata-mata ingin mempersembahkan puasa yang paling bagus untuk Allah. Ketika hal itu ada dalam diri seorang hamba selama 30 Ramadan, 30 hari Ramadan, dia akan melihat sesuatu yang spesial, pembalasan dari Allah. Ada sesuatu yang beda, sesuatu yang belum pernah didapatkan selama ini, selama Ramadan. Lisso'im farhatan. Azan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, gembira ketika berbukanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bergembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Ulama katakan, apa maksud bergembira ketika berbuka? Penafsiran pertama, karena memang secara nafsu orang kalau sudah berpuasa seharian, tiba waktu berbuka dia akan bergembira. Ini secara tabiat.
Penafsiran pertama. Penafsiran kedua, dia bergembira karena telah menyelesaikan puasanya 1 hari untuk Allah secara sempurna. Alhamdulillah sahur tadi malam 10 menit sebelum waktu subuh masuk sudah selesai. Alhamdulillah sahurnya dengan kurma. Alhamdulillah seharian selama puasa enggak dengar ghibah, tidak menghibah, tidak berbohong, penuh dengan zikir, banyak dengan ibadah. Quran dibaca alhamdulillah sudah 3 juz dari pagi. Dan ketika berbuka pun makan dengan kurma. Kemudian tidak lupa baca doa. Itu kegembiraan yang dimaksudkan menurut penafsiran ulama yang kedua. Penafsiran ketiga, itu kegembiraan yang Allah berikan secara langsung. Kegembiraan yang berbeda daripada orang lain karena puasanya sempurna. Artinya kegembiraan ini sebagai tolak ukur apakah puasa kita seharian tadi sempurna atau tidak. Kalau sempurna, pas berbukanya ada satu hembusan kegembiraan yang langsung ke hati kita. Itu penafsiran yang ketiga. Yang kedua adalah gembira ketika ketemu dengan Allah. Ketemu dengan Allah dengan 2 penafsiran. Yang pertama ketika sakaratul maut. Orang yang berpuasa lalu meninggal dunia di bulan Ramadan, dia akan gembira ketika sakaratul maut. Dia akan tersenyum. Yang kedua, kegembiraan ketika ketemu dengan Allah nanti di akhirat kelak. Di akhir hadis Nabi sabdakan, wala haluhu famis shaim, sungguh bau mulut orang yang puasa atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Sungguh bau mulut orang yang puasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Artinya Allah sangat rindu bertemu dengannya. Hadis yang kedua. Wa bihi qala sana Muhammad bin Rahman al-Misri qala anba'ana Lais bin Sa'd an Yazid bin Habib an Sa'di Nabi Hindi qala anna Mutarrif, sesungguhnya seseorang yang bernama Mutarrif, seorang tabi'in dari Bani Amir bin Sa'sa'ah, menceritakan sesungguhnya Sayyidina Utsman bin Abil As As-Saqafi mengajak beliau untuk minum susu. Sesungguhnya sahabat Sayyidina Utsman bin Abil As As-Saqafi mengajak tabi'in yang bernama Mutarrif untuk minum susu. Ini puasa sunnah. Kata Imam Mutarrif, ini shaim, saya sedang berpuasa. Maka berkatalah Sayyidina Utsman bin Abil As, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnatu minan nar, puasa itu adalah perisai dari neraka. Kajunnati ahadikum minal kitab, seperti perisai salah seorang kalian dari berperang. Puasa itu perisai dari neraka seperti perisai salah seorang kalian dari perang. Selagi perisai itu utuh, kita selamat dari bahaya perang. Tapi kalau perisai kita pecah, kita kena bahaya perang. Kalau perisai kita lepaskan atau tidak punya perisai, kita akan kena bahaya perang. Begitulah puasa daripada api neraka.
Orang yang menjalankan puasa secara maksimal, dia akan terlindungi dari api neraka dengan puasanya. Tapi orang yang merusak puasanya, maka dia akan dibakar oleh neraka dari celah yang dia rusak tersebut. Apakah itu dari celah berbohong, apakah dari celah memakan makanan haram, apakah dari celah ghibah, apakah dari celah memfitnah. Semua hal-hal yang membatalkan puasa secara pahala. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, An Sayyidina Sa'di bin Sa'din anna Nabiya SAW qala, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga ada satu pintu. Pintu yang dimasukkan adalah pintu gerbang ke surga. Kalau kita bisa bayangkan bahasanya surga yang 8 tingkat itu seperti perumahan-perumahan yang ada di dunia ini. Perumahan termahal itu adalah Firdaus. Dan dari sekian surga Firdaus itu ada lokasi-lokasi yang mahal. Ada Firdaus lokasi murah, ada Firdaus lokasi sedang, ada Firdaus lokasi tertinggi. Nah, ke lokasi tersebut ada gerbang-gerbangnya, banyak gerbang. Firdaus ada beberapa gerbang, Jannatul Naim ada beberapa gerbang, Jannatul Adn ada beberapa gerbang. Salah satu gerbang adalah Ar-Rayyan. Yudha'a yaumal qiyamah, akan diumumkan pada hari kiamat. Yuqalu, dikatakan, aina shaimun, manakah orang-orang yang berpuasa? Ketika hal itu diumumkan, faman kana minas shaimin dakhala, maka siapa saja yang tergolong dari orang-orang yang berpuasa, dia akan memasuki gerbang itu. Enggak ada boleh yang lain masuk lewat gerbang itu. Hanya orang yang berpuasa sajalah yang diizinkan masuk di gerbang itu. Kalau surganya Firdaus, dia masuk di gerbang Ar-Rayyan yang mengarah ke Jannatul Firdaus. Kalau tingkatan surganya Adn, maka dia masuk ke surga Adn lewat gerbang Ar-Rayyan. Kalau surga orang itu Jannatul Naim, maka dia akan masuk ke Jannatul Naim lewat gerbang Ar-Rayyan. Faman dakhalahu, siapa saja yang masuk ke gerbang tersebut, lam yazma abada, niscaya dia tidak akan haus buat selama-lamanya. Dia tidak akan haus buat selama-lamanya. Kenapa dia tidak akan haus? Karena dia telah menghauskan dirinya di dunia. Karena dia telah menghauskan dirinya di dunia. Seperti hadis yang pernah kita sampaikan, bahwasanya hidup itu memilih mau hari ini atau besok. Kalau mau haus hari ini, Allah berikan, Allah hilangkan dahaganya di akhirat. Kalau tidak mau dia menghauskan dirinya hari ini, artinya selalu menunaikan dahaganya, maka Allah akan berikan haus itu di akhirat. Nah, sudah dikumpulkan Bapak-Ibu? Hadis hidup itu memilih. Ini salah satu hadisnya. Bab 2, ma jaa fi fadli syahri Ramadan. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kelebihan bulan Ramadan.
Wabillahi qad haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad bin Qudamah an Yahya bin Sa'id an Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Ahmad hafal 1 juta dengan sanadnya seperti itu. 1 juta hadis. Antum berapa? Seulangi. Wa beliau pada sana Abu Bakar bin Abi Syaibah pada sana Muhammad bin Qudamah an Yahya bin Sa'id an Sayyidina Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ulang lagi. Enggak bisa kan? Nah, jangan anti mazhab. Itu aja nggak bisa, mau bikin mazhab sendiri. Nah, ikut saja karena kita nggak hafal. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis masyhur. Antum akan dengarkan 7 hari berturut-turut di bulan Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malam pertama antum akan dengarkan dari pengurus masjid, kemudian dari penceramah. Malam kedua hadisnya akan dibaca lagi oleh penceramah berikutnya. Malam ketiga dibaca lagi oleh penceramah berikutnya. Nanti pertengahan Ramadan akan muncul lagi sekali lagi. Minimal antum akan bacakan dengan hadis ini di mimbar masjid selama 4 kali di bulan Ramadan. Apa artinya? Hafal artinya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dasar iman, kemudian mencari pahala, maka akan diampuni baginya apa saja yang telah terdahulu dari dosanya. Tapi apa maksud berpuasa atas dasar iman? Apa yang dimaksud yang berpuasa ihtisaban? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Insyaallah orang-orang yang sudah dewasa pasti berpuasa atas dasar iman. Enggak ada unsur paksaan sama sekali dari siapapun. Alhamdulillah, poin pertama kita akan bisa mencapainya. Ada yang berpuasa karena orang tua lagi? Enggak ada kan? Benar? Enggak ada kan? Pasti karena iman. Enggak ada karena paksaan orang tua sama sekali. Tapi yang kedua ini yang sulit, ihtisaban, mencari pahala. Datang kawan ngajak, pergi ke di depan rumah Zakir Manto, Transmart. Nah, antum katakan enggak, saya takut hilang pahala puasa saya. Aja yang ihtisaban. Sebentar lagi mau berbuka, kurma belum ada, ya ada air. Merasa rugi. Kenapa? Karena tidak ada kurma. Di Mahan, alhamdulillah, sholat 2 juz semalam. 16 Ramadan mau pulang, sedih. Gak bisa lagi 2 juz semalam. Itu artinya ihtisaban. Dia cari pahala. Tapi kata dia, alhamdulillah, bisa 8 rakaat sampai di rumah. Itu gak ihtisaban. Dia justru merasa nyaman ketika amal berkurang. Itu ciri-ciri orang tidak ihtisaban. Mana ya? Nanti pulang ke rumah di mana sholatnya yang 1 juz, cari susah. Alhamdulillah dapat istiqomah. Itu ihtisaban. Dia memang mencari pahala waktu itu, bukan mencari keringanan dalam berpuasa. Kalau janganlah ke masjid itu lama sholatnya, berarti dia gak ihtisaban. Dia mencari keringanan. Ihtisaban itu dia cari di mana tempat yang pahalanya maksimal.
Bahkan orang-orang kaya demi ihtisaban dia umroh di bulan Ramadan, maupun puasa di Masjidil Haram. Itu ihtisaban. Yang ihtisaban. Nah, siapa yang umroh Ramadan? Nah, Ramadan kemarin. Ihtisaban. Nah, ketika dia cari peluang-peluang bagaimana setiap poin terkecil, baik siang maupun malam Ramadan itu mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan jaminan diampuni dosanya. Ingat, santri, jangan antum jadikan Ramadan peluang untuk buat dosa. Itu bahaya, sangat bahaya sekali. Kalau sampai hari-hari di luar Ramadan antum lebih baik dari hari-hari di dalam Ramadan. Itu berbahaya. Hari-hari di luar Ramadan lebih unggul dari hari-hari Ramadan. Sangat berbahaya. Paham? Wabillahi pada Hasanah Abu Quraib bin Muhammad bin Al-Ala, pada Hasanah Abu Bakar bin Ayyash, Anil Ahmas, An Abi Salih, An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, idza kanat awwal lailatin, apabila telah tiba awal malam. Ini terjemahan umum, karena untuk mencatat tambah kita. Apabila telah tiba awal malam di bulan Ramadan, suffidatis syayatin, maka akan dibelenggu para setan. Wa maradatul jin, dan jin-jin nakal. Jin taat tidak, jin nakal. Wa ghulqat abwabun nar, dan akan ditutup rapat, akan dikunci pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babu, maka tidak akan dibuka darinya pintu-pintu neraka akan satu pintu pun. Jadi semua neraka 7 tingkat dengan 7 gerbang, semuanya ditutup rapat. Wa futihat abwabul jannah, dan akan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babu, maka tidak akan pernah dikunci darinya pintu-pintu surga satu pintu pun. Maka pada saat itu di bulan Ramadan, kalaulah kita malas sholat, memang nafsu kita yang malas, tidak pengaruh setan. Kalaulah ada yang berbohong, memang dia pembohong, tidak ada pengaruh setan. Kalaulah ada yang menipu, memang jati dirinya penipu. Setan tidak ada unsur ikut serta dalam penipuannya, karena semua sudah dipenjarakan. Maka kalau mau melihat siapa diri kita, lihat di bulan Ramadan. Itu murni kita sendiri dalam hal dosa. Kemudian menyerulah orang yang menyeru, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, akbil, datanglah. Wa ya baghiyas syarr, aqsir, wahai yang mencari kejahatan, cukuplah, berhentilah.
Yang bisa mendengarkan ini adalah orang-orang yang hati nuraninya masih terbuka, hati nuraninya masih menyala. Sehingga kita lihat orang yang tidak sholat biasanya ikut sholat tarawih kadang-kadang. Berarti hati nuraninya masih mendengarkan seruan malaikat. Ada sebagian orang-orang yang berbuat dosa, dia gak buat dosa. Saya kalau Ramadan itu gak berani. Walillahi utaqa'u minan nar. Bagi Allah ada orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Bagi Allah ada orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Maka kalau ada hadis yang berbunyi Ramadan awwaluha rahmah, 10 pertama rahmat, wa awsatuha maghfirah, 10 kedua keampunan, wa akhiruha isku minan nar, 10 ketiga merdeka selamat dari neraka. Hadis itu dhaif kata ulama karena bertentangan dengan hadis ini. Apa bunyi hadisnya? Wa dzalika fi kulli lailatin. Demikian penyelamatan dari neraka oleh Allah terjadi pada setiap malam. Terjadi pada setiap malam. Kalaulah kita tidak dapat tiket selamat dari neraka atau jaminan selamat dari neraka di malam pertama, kita cari di malam kedua, atau di malam ketiga, atau di malam keempat, atau di malam kelima, sehingga kita memastikan untuk hadir setiap malam di bulan Ramadan, dengan harapan kita mendapatkan jaminan kita selamat daripada neraka. Karena setiap malam ada orang yang Allah selamatkan. Wa dzalika fi kulli lailah. Hadis berikutnya, wa bihi qala sana Abu Quraib qala sana Abu Bakar al-Ma'ayyash al-Amash an Abi Sufyan an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla, sesungguhnya bagi Allah azza wa jalla, inda kulli fitri mutaqa, ketika setiap berbuka ada orang-orang yang diberikan jaminan selamat dari neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, demikian terjadi pada setiap malam. Wa bil qadasana Abu Badri Abbad bin Wali qadasana Muhammad bin Bilal qadasana Imran bin Qattan an Sayyidina Qatadah an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dakhala Ramadan, telah tiba bulan Ramadan. Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sabda Nabi di malam pertama bulan Ramadan. Inna hadza syahra, sesungguhnya ini bulan Ramadan, qad hadarakum, sungguh telah hadir di tengah-tengah kalian. Wa fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha, siapa saja yang dielakkan dari malam tersebut, faqad hurimal khaira kullah, maka sungguh
dia telah dielakkan dari kebaikan semuanya. Wala yuhramu khairaha, tidak ada yang dielakkan dari kebaikan malam tersebut kecuali mahrum, orang-orang yang tidak punya jatah kebaikan. Maaf, orang-orang yang tidak punya jatah kebahagiaan di akhirat. Mahrum, orang yang tidak punya jatah bahagia di akhirat. Siapa saja yang sholat di bulan Ramadan setiap malam pasti dapat malam qadar tersebut. Dan tidak semua orang mendapati detik-detik qadar. Ada disebut dengan Lailatul Qadar. Itu bermula dengan tenggelamnya matahari, berakhirnya terbit fajar. Dan ada yang dimaksud dengan Sa'atul Qadar, detik-detik qadar pada malam qadar, yaitu waktu istijabah doa. Bagi orang-orang yang kasar, yang diberikan anugerah untuk melihat perkara batin, dia akan melihat semua makhluk bersujud, termasuk pohon. Tapi bagi kita tidak. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam usia 7 tahun kalau tidak salah, beliau bangunkan ibu bapaknya, memberitahukan bahasanya, wahai bapak, kenapa rumah kita terang? Karena waktu itu mereka pakai lampu minyak, yang kalau dimatikan pasti gelap. Sunnahnya begitu, dimatikan lampu ketika tidur. Imam Nawawi membangunkan ibu bapaknya karena rumahnya terang. Ibu bapaknya tidak melihat terangnya rumah itu, tapi ibu bapaknya tahu bahasanya itulah saat qadar, sudah diberitahukan Allah kepada Imam Nawawi waktu beliau masih anak-anak. Ini yang dimaksud dengan kasyaf. Itu gak bisa dicari, itu anugerah Allah. Nah, kita tidak dituntut untuk mencari saat qadar. Yang kita dituntut adalah mencari malam qadar. Malam qadar itu bisa saja di awal bulan, bisa saja di pertengahan bulan, bisa saja di akhir bulan. Tapi hadis-hadisnya ada nanti di belakang, di mana potensi besarnya. Tapi tidak tertutup kemungkinan tanggal 17 Ramadan. Ada ulama yang berpendapat bisa saja di awal Ramadan. Yang jelas, siapa yang tidak absen beramal setiap malam di bulan Ramadan, pasti dia dapat malam qadar yang nilainya 1000 bulan. Siapa yang tidak dapat malam tersebut, berarti dia telah terelak dari kebaikan yang besar. Orang tidak akan terelak dari kebaikan yang besar kecuali orang yang dicatat tidak akan bahagia di akhirat. Tidak akan bahagia di akhirat. Maka kita tarawih. Oh, karena berbuka puasa, kunjung keluarga, tarawih sendirian di Polo, pulang kampung ke Medan, tarawih di mobil, duduk, sholat sambil duduk, buka sendal, tarawih, lebih nyaman tarawihnya. Apalagi baru selesai umroh. Nah, angkat takbir rakaat pertama sampai di Medan selesai 30 juz. Nah, karena tarawih bisa dilakukan di atas kendaraan. Kita berpindah ke judul yang lain. Maja judul nomor 4.
Kita tinggalkan puasa Yaumus Syak. Majah fi wisal Sya'ban bi Ramadan. Hadis tentang menyambung puasa bulan Sya'ban dengan puasa bulan Ramadan. Wa bihi qadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah qadasana Zaid bin Hubab an Syu'bah an Mansur an Salim bin Abi Ja'di an Abi Salamah an Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasilu Sya'ban bi Ramadan. Beliau menyambung puasa Sya'ban dengan bulan Ramadan. Kita sudah terlewatkan Sya'ban beberapa hari, dan ini untuk santri tidak dianjurkan karena nanti mau jalan-jalan, kemudian mau kubro, wisuda, macam-macam kegiatan. Nah, menyambung puasa Sya'ban dengan Ramadan. Wa bi qadasana Hisam bin Amr qadasana Yahya bin Hamzah qadasana Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan Ar-Rabi'ah bin Al-Ghaz annahu sa'ala Aisyah. Sesungguhnya Imam Rabi'ah ibn Al-Ghaz pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini dalil yang menyatakan para imam tabi'in itu berguru kepada Sayyidah Aisyah. Jadi tidak ada larangan dalam syariat Islam seorang laki-laki mengajar perempuan, seorang perempuan mengajar laki-laki. Tentu bukan satu orang dengan satu orang. Karena Nabi sendiri memerintahkan kepada laki-laki untuk belajar dari Sayyidah Aisyah. Khudhu nisfa dinikum an hadhihi Humairah. Ambil oleh kalian. Itu perintah sama siapa? Laki-laki dan perempuan? Laki-laki. Nisfa dinikum, setengah pengetahuan agama kalian dari ini wanita yang berkulit kemerah-merahan. Sehingga ada beberapa tabi'in yang belajar kepada Sayyidah Aisyah, termasuk diantaranya Rabi'ah ibn Al-Ghaz. Tentu dengan adabnya. Jadi beliau pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata ya Sayyidah Aisyah, kana adalah Rasulullah yasumu Sya'bana kullah. Beliau mempuasakan bulan Sya'ban seluruhnya dari tanggal 1 sampai akhir Sya'ban, hatta yasilahu bi Ramadan, sehingga beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan. Sehingga beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan. Hadis berikutnya, judul Majaa fil Nahi, hadis yang direkam tentang larangan ayyutaqaddama Ramadan bisawmi, bahwa diawali bulan Ramadan dengan puasa 1 hari, kecuali orang-orang yang melakukan puasa yang bertepatan dengan kebiasaannya. Wa bihi qadasana Hisham bin Amr qadasana Abdul Hamid bin Habib wa Walid bin Muslim an al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Sina an Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Salamah di sini bukan Abi Salamah sahabat, suami daripada Sayyidatina Ummu Salamah, tapi Abi Salamah di sini adalah Abi Salamahnya tabi'in. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La taqaddamu siyama Ramadan, jangan kalian awali puasa Ramadan biyaumin, dengan satu hari, wala yaumain, tidak juga 2 hari. Kita tahu sekarang 27 Sya'ban kita puasa, besok 28 Sya'ban kita puasa, besok 29 Sya'ban kita puasa. Percobaan latihan sebelum Ramadan datang ini tidak diperbolehkan. Bahkan apabila Sya'ban sudah tanggal 16, tidak dibolehkan berpuasa bagi siapapun, kecuali bagi orang yang memang berpuasa sebelumnya. Berpuasa tanggal 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban, dia puasa 15, maka boleh dia sambung 16, 17, 18 sampai akhir Sya'ban bersambung dengan Ramadan, itu boleh. Yang kedua, bagi orang yang puasa rutin puasa Nabi Daud, maka dia boleh melanjutkan rutinitasnya di bulan Sya'ban bagian kedua. Yang ketiga, bagi orang yang rutin puasa Senin Kamis, lalu dia tidak puasa nisfu Sya'ban, kebetulan tanggal 16 Sya'ban hari Kamis, maka dia puasa tanggal 16 karena puasa Kamisnya, maka diperbolehkan. Selain daripada 3 orang ini, maaf ada satu lagi, yaitu puasa qada Ramadan. Selain daripada 4 orang ini, tidak boleh puasa pertengahan kedua bulan Sya'ban, termasuk 1 hari, 2 hari sebelum Ramadan. Tapi dia mau ke belakang. Wabili pada sana Ahmad bin Abdah, pada sana Abdul Aziz bin Muhammad haq. Nah, haq ini artinya tahwilul sanad. Jadi Imam Ahmad bin Abdah, guru beliau Abdul Aziz bin Muhammad. Dalam waktu yang sama, beliau juga berguru kepada Imam Hisham bin Ammar. Qala hadatsana Muslim bin Khalid qala hadatsana Ala bin Abdurrahman an Abi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana nisfu min Sya'ban, apabila telah tiba pertengahan bulan Sya'ban, apabila telah tiba pertengahan bulan Sya'ban, fala sauma, maka tidak ada lagi istilah berpuasa sampai datang Ramadan. Itu penegasannya. Kecuali apa tadi? 1, Ilyas, kecuali 1 puasa sunat Nabi Daud, 2 Senin Kamis, 3 bagi orang yang berpuasa tanggal 15 Sya'ban, boleh sambung sampai akhir, kapan sampai dia mau. Yang keempat adalah qada Ramadan. Nah, qada Ramadan selambat-lambatnya harus dibayar di bulan Sya'ban ini. Bagi siapa saja yang punya kewajiban berpuasa qada Ramadan, baik karena haid tahun lalu, atau karena faktor perjalanan, atau karena faktor sakit, tidak terlunasi di bulan Sya'ban sampai datang bulan Ramadan, maka tahun depan bulan Syawal dia kena denda. Apa dendanya? 1 hari 1 liter beras. Kalau dia tidak mengqadha puasa 5 hari, maka Syawal bulan depan, tahun depan, dia qadha 5 hari tambah denda 5 mud beras. 1 mud 7 on. Kalau dia terlambat mengqadha puasa 2 tahun, tahun depan ternyata belum qadha juga,
maka dia wajib mengqadha puasa 1 hari, denda 2 mud. Tertunda 10 tahun, qadha 1 hari, denda 10 mud. Itu 1 hari. Begitu kelipatannya. Keterlambatan 1 tahun, denda 7 ton beras per hari. Jadi cepat dilunasi. Kalau dia tidak berpuasa 20 tahun yang lalu, ada 1 hari puasa 20 tahun yang lalu, sekarang dia qadha di bulan Sya'ban ini, maka dia akan puasa 1 hari tambah denda 20 mud untuk 1 hari. Nggak bisa dibayar. Itu baru 1 hari. Kalau dia sudah nggak puasa bertahun-tahun, maka harus secepatnya diqadha dan bayar denda keterlambatan. Nah, bisa dibantu untuk menghitungnya. Bantu aja yang hitungin. Hadis berikutnya tentang kesaksian ru'yatul hilal. Berapa orang saksi untuk menentukan awal bulan Ramadan? Wa bi hadatsana Amr bin Abdullah al-Audi wa Muhammad bin Ismail qala hadatsana Abu Usama hadatsana Zaidah bin Qudamah hadatsana Simak bin Harb bin Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala jaa A'rabiyyun, telah datang seorang Arab kedusunan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, seraya berkata, absartul hilal lailah, aku telah melihat anak bulan malam ini. Karena Madinah itu seperti lembah, jadi pinggirannya itu dataran tinggi. Seorang Arabi di kampung beliau ketika matahari tenggelam melihat anak bulan-bulan Ramadan. Kemudian beliau berangkat ke kota Madinah, sampai di Masjid Nabawi beliau katakan, wahai Rasul, aku telah melihat anak bulan malam ini. Alailah, alif lam hadid zikri, adir huduri. Faqala, maka Nabi bersabda, atasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah? Apakah kamu seorang Muslim? Qala, Arabi itu mengatakan, na'am, iya. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kum ya fulan, berdirilah wahai si fulan. Fa'adzim finnas, beritahukan kepada orang-orang, ayyasumu ghadan, bahwa mereka puasa besok hari. Maka ulama fikih sebutkan dalam kitab-kitab mereka, untuk menentukan awal Ramadan cukup 1 orang laki-laki. Tapi untuk menentukan awal bulan selain bulan Ramadan mesti 2 orang laki-laki. Menentukan hari Lebaran, melihat hilal, mesti 2 orang laki-laki. Tapi untuk puasa Ramadan cukup 1 orang. Qala Abu Ali, hakadha riwayatul Walid bin Abi Thawb wa Hasan bin Ali wa rawahu Muhammad bin Salamah falam yazkur Ibn Abbas wa qala fanada. Lalu Arabi itu mengatakan, ayyaqumu wa ayyasumu, salatlah kalian, puasalah kalian. Ini seruan daripada Arabi tersebut. Wa bi hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah hadatsana Husain bin Abi Bishr bin Abi Umair ibn Anas qala hadatsani umumati min al-ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku diriwayatkan hadis oleh etek-etekku. Nah, dari orang-orang Ansar, dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, umiya alaina hilalul Syawal, telah tertutup mendung
telah tertutup mendung di atas kami anak bulan Syawal, tanggal 29 Ramadan. Mereka melihat hilal. Karena hari mendung, hilal tidak terlihat. Maka perintah Nabi apa? Sempurnakan Ramadan 30 hari. Fa'asbahna siyaman, maka kami di pagi hari berada dalam keadaan puasa. Faja'a raqbun min akhirin nahar, datanglah rombongan pengendara di ujung siang. Datanglah rombongan pengendara di ujung siang. Fasyahidu, mereka memberikan kesaksian di dekat Nabi SAW, annahum, sesungguhnya mereka rombongan, ra'awul hilala bil amsi, mereka melihat anak bulan di kemarin. Mereka melihat anak bulan kemarin. Kemarin itu kapan? Kemarin malam. Padahal pemberitaannya di ujung siang, kira-kira waktu sholat asar atau sebelum sholat asar. Fa'amarahu, apa jadinya? Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika kita sudah puasa? Ternyata kita puasa di bulan Syawal karena kita tidak melihat hilal. Lalu ada informasi yang mengatakan hilal sudah terlihat, maka mereka diperintahkan oleh Nabi untuk berbuka. Fa'amarahum, memerintahkan kepada mereka oleh Rasul SAW untuk berbuka. Berbuka mereka waktu itu di waktu asar. Kenapa berbuka? Karena itu adalah satu Syawal, haram berpuasa. Kemudian perintah yang kedua adalah ayyakhruju ila 'idihim, mereka keluar ke tempat sholat hari raya mereka, minal ghadi, dari besok hari. Jadi sholat Idul Fitri di qadha tanggal 2 Syawal. Di mana Nabi sholatnya? Di lapangan. Nah, ini perlu kita pahami. Kenapa di lapangan? Karena lapangan lebih besar daripada Masjid Nabawi. Karena Nabi akan keluarkan semuanya, wanita-wanita gadis yang tidak pernah keluar rumah di sholat Idul Fitri dan Idul Adha, mereka keluar. Wanita-wanita berhaid disunahkan keluar ke tempat sholat Id hanya untuk mengaminkan doa, hanya untuk mendengarkan khutbah. Karena Nabawi kecil waktu itu tidak bisa menampung kehadiran semuanya, maka mereka sholat Id di lapangan. Itu dasar hukumnya. Ternyata hari ini apa yang terjadi? Dia pahami hukum sholat Id sunnahnya di lapangan. Kalau tidak ada lapangan, di halaman masjid. Soalnya asal-asalan, halamannya lebih kecil daripada masjidnya, dipaksakan juga sholat di halaman. Ini tidak sesuai dengan konteks, tidak sesuai dengan sunnah. Kalau masjid kita lebih besar daripada halaman masjid, lebih baik di dalam masjid daripada di luar. Kalau masjid kita lebih bagus daripada lapangan, lebih bagus dalam masjid daripada di lapangan. Bukan berarti sunnah sholatnya itu di lapangan, bukan begitu konsepnya. Tapi konsepnya adalah masjid tidak menampung lapangan lebih luas, disunahkan di lapangan. Tapi kalau masjid lebih mewah, masjid lebih lapang, sound systemnya lebih bagus di masjid daripada lapangan. Pernah kita khutbah sekali dibawa sholat ke halaman masjid. Masjid lebih bagus, sholat di lapangan. Suaranya, khutbahnya pakai toa sasaran. Sehingga kalau kita bicara itu nggak jelas khutbahnya. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Nah, terakhir
Maja fi sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang puasalah kalian karena melihat hilal dan berlebaranlah karena melihat hilal. Wabili pada sana Abu Marwan Muhammad bin Utsman al-Utsmani qala hadatsana Ibrahim bin Sa'd an-Zuhri an Salim bin Abdullah an Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul hilala fasumu. Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat akannya hilal, fa'aftiru, maka berlebaranlah. Fa'in gumma alaikum, maka jika tertutup mendung di atas kalian, faqdurulah, maka perkirakanlah oleh kalian baginya puasa, baginya berlebaran. Hadis yang kedua, wa beliau pada sana Abu Marwan al-Utsmani pada sana Ibrahim bin Sa'd al-Zuhri an Sa'id bin Musayyib. Musayyib itu bacaannya, Musayyabi tulisannya. Tulisannya Musayyabi, bacanya Musayyibi. Kenapa kita baca Musayyibi? Karena Musayyab artinya disia-siakan, sedangkan Musayyib artinya menyia-nyiakan. Imam Sa'id pernah berdoa, ya Allah, sayyib man sayyaba abi, sia-siakanlah nasib orang yang menyia-nyiakan bapakku. Nah, kalau kita baca musayyab, berarti kita termasuk orang yang mengatakan menyia-nyiakan bapak pada Imam Sa'id. Maka kita khawatir daripada doanya beliau, sehingga para masyayikh mengajarkan untuk membaca musayyib, bukan musayyab. Maka kalau antum dengar orang membaca nama ini musayyab, berarti dia belajar bukan dari talaki, atau talaki tapi tidak mendapatkan informasi hal ini dari masyayikh. Nah, sedangkan musayyib, tulisannya musayyab. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian melihat hilal maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat hilal, fa'afiru, maka berbukalah. Maksudnya berlebaranlah. Fa in gumma alaikum, maka jika tertutup mendung di atas kalian, fasumu salasina yauman, puasalah 30 hari. Berdasarkan hadis ini, para ulama mazhab mengatakan tidak boleh berpuasa berdasarkan hisab. Di dalam Islam tidak mengenal puasa berdasarkan hisab. Mereka katakan begini, apabila kalian melihat hilal maka puasalah. Melihat di sana enggak mesti dengan mata kepala, kan bisa melihat dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita sudah bisa memastikan besok itu tanggal 1 Ramadan, besok itu tanggal 1 Syawal. Jadi untuk apa kita melihat hilal? Karena kita sudah maju. Ini zaman teknologi, sudah bisa kita hisab, sudah bisa kita hitung kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Kalau begitu, kita puasa lagi bisa. Ini pendapat sebahagian dari ulama yang muncul sudah beberapa lama.
bukan akhir-akhir ini. Akhir ini Salafi. Ini yang udah berapa lama juga sebelumnya. Lihat ujung hadisnya. Apa ujung hadisnya? Gumma alaikum. Kalau tertutup mendung. Kalau hadisnya tertutup mendung, berarti hadis ini identik dengan ru'ya dengan mata kepala, bukan yang hisab. Bisa kita pahami dengan ilmu pengetahuan kalau tidak ada ujung gumma alaikum. Tapi ujung hadisnya gumma alaikum. Ketika makna gumma alaikum, maka khususlah makna ra'aitumul hilal itu kepada ru'ya bil ain. Oleh sebab itu kita dalam hal ini serahkan kepada tim Ru'yatul Hilal yang ada di seluruh Indonesia. Lalu terjadilah sidang isbat dan disampaikan oleh Menteri Agama. Jangan lihat Menteri Agamanya, masa nggak mau dia Menteri Agamanya, akhirnya dia puasa ikut hisab. Dia hanya penyampai. Dasar hukumnya bukan dia. Dasar hukumnya adalah para ulama tim ru'yah yang ada di seluruh Indonesia. Itu satu. Yang kedua, idza hakamal hakimu fala khilafah. Kaidah usul apabila pemerintah sudah menetapkan awal Ramadan, awal bulan Syawal, tidak ada lagi celah untuk berbeda pendapat. Terserah Indonesia mau dia lebaran lebih awal, puasa lebih akhir, puasa lebih awal. Antum sebagai pelajar hadis dan orang yang sudah sampai informasi ini kepadanya wajib ikut ru'yatul hilal. Dan kaidah usul yang sudah kita sampaikan, apabila terjadi perbedaan pendapat, apabila pemerintah sudah menetapkan perbedaan pendapat tidak bisa lagi ditegakkan. Cukup insyaallah nanti kita sambung Rabu 2 minggu lagi. Karena Rabu depan kita masih dalam perjalanan dari Riyadh menuju Pondok. Jadi Rabu depan tidak ada pengajian. Silakan. Ada pertanyaan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya tentang berpuasa. Kemudian kalau kita bersiwak di siang hari itu bagaimana? Kemudian lagi mencicipi makanan atau boleh? Jazakumullah khairan. Bersiwak itu adalah bagian dari yang dianjurkan ketika berpuasa. Siwak tidak membatalkan puasa dan dia bagian daripada kesempurnaan puasa. Hanya saja ulama berbeda pendapat di siang Ramadan. Ulama Syafi'iyah berpendapat siwak disunahkan dari pagi sampai sebelum zuhur. Ketika waktu zuhur sudah masuk, maka siwak pun makruh, tidak lagi sunnah. Beliau berdasarkan hadis Nabi yang kita baca tadi, wala khalaq wala khaluqu sa'id atyabu indallah mirikil misk. Bau mulut orang puasa lebih Allah sukai daripada bau kasturi. Nah, bau mulut itu kata Imam Syafi'i, kalau kita bersiwak dia akan hilang. Berarti kita telah menghilangkan bekas dari ibadah, maka hukumnya makruh. Kemudian pendapat yang kedua adalah Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau berpendapat bersiwak tidak makruh sepanjang hari bagi yang berpuasa.
Bukan beliau tidak sependapat menghilangkan bekas ibadah itu makruh, tapi Imam Malik beranggapan bau mulut yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah bau mulut yang muncul dari lambung yang kosong. Lambungnya beroperasi, tapi yang digilingnya enggak ada, sehingga mengeluarkan bau ampas kemarin sama tadi malam waktu sahur. Bau itulah yang keluar, dan bau itu tidak akan hilang dengan menggosok gigi karena sumbernya dari lambung. Itu pendapat Imam Malik. Jadi bersiwak tetap dianjurkan di siang hari Ramadan, ketika mau berwudu, ketika mau sholat, apalagi bangun tidur, apalagi bagi yang mau setoran Quran. Nah, itu sangat-sangat dianjurkan bersiwak. Mungkin antum menjadi guru tahfiz berpengalaman, masuk waktu duha, santai antum ada yang ketiduran, maju 5 orang, kemudian istirahat hafalan, mana rasa baunya? Kalau gosok gigi, bisa gurunya hilang akal, nggak tahu mana hafalan yang salah. Itu satu. Yang kedua, lupa saya. Yang kedua apa tadi? Mencicipi makanan. Mencicipi makanan tidak membatalkan puasa. Mencicipi makanan tidak membatalkan puasa, hukumnya makruh. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena mencicipi lewat lidah, bukan tenggorokan. Letakkan di lidah, rasa dan cocok diludahi. Tapi kalau pas dicicipi ditelan, sepakat ulama batal puasa. Nah, jadi mencicipi yang makruh itu adalah meletakkan di lidah lalu dimuntahkan dan berkumur-kumur, tidak sampai ke telan. Itu hukumnya makruh, menghilangkan pahala puasa. Mengurangi nilai puasa karena melakukan perkara makruh. Nah, hal ini mungkin bisa menjadi darurat bagi seseorang yang akan menjamu sekian banyak tamu untuk buka puasa. Ini kalau nggak dicicipi, banyak orang bermasalah, maka dia korbankan sedikit. Kalau alasan itu pertimbangannya, itu bisa saja bertoleransi ad-darurat tubihul mahzurat. Nah, karena efeknya lebih, manfaatnya lebih besar. Mungkin Allah akan diskon dosa makruh. Nah, karena pertimbangan lebih besar. Tapi kalau untuk makanan pribadi mendingan enggak. Buat gulai jangan kasih garam dulu. Nah, buat bubur bakalan gulanya. Kecuali tukang es, buah Darul Hijrah sudah berpengalaman. Ini nggak boleh cicipi lagi. Baik, insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mungkin keluar dari materi. Dalam hal parfum yang beralkohol, setahu kami kan parfum yang beralkohol itu mamnu karena alkohol disamakan dengan khamar dalam hal najis. Jadi beberapa waktu lalu kami mendengar bahasan tentang alkohol dalam ilmu medis atau kosmetik. Bahwasanya yang digunakan alkohol yang digunakan untuk parfum dan alkohol yang dikonsumsi itu dua zat yang berbeda dan dengan dua efek yang berbeda. Pertama, katanya itu ada metanol dan etanol. Pertama, yang alkohol yang digunakan untuk parfum atau kosmetik lainnya itu tuh jika kita konsumsi bukan mabuk tapi mati. Yang satu lagi memang mabuk, alkohol yang digunakan untuk konsumsi. Pertanyaannya, apabila
ilat muskir yang sudah hilang pada zat yang dikatakan alkohol pada parfum itu, apakah sudah boleh digunakan atau ada ilat-ilat yang lainnya yang membuatnya tetap mamnu digunakan? Pertanyaan kedua tentang isim masdar. Isim masdar ini kenapa selalu berbeda daripada tasrifannya? Seakan-akan mempunyai wazan tersendiri, seperti gusla itu diambil daripada iktasala yaktasilu kan? Apakah dia mempunyai wazan tersendiri seperti wazan jamak, seperti jamak taksir, atau sistemnya, metodnya seperti simai? Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hukmu yaduru ma'illah wujudan wa adaman. Hukum itu akan diterapkan berkaitan dengan illah, alasan. Ada alasan, ada hukum, hilang alasan, hilang hukum. Maka ketika khamar memabukkan dia najis. Apabila dia hilang potensi memabukkannya dengan dia berubah menjadi cuka, maka hilanglah hukum najisnya. Apa faktor yang menyebabkan dia najis? Karena dia memabukkan. Sekarang yang antum bilang tadi bukan memabukkan, tapi mematikan. Itu sudah masuk dalam kias aulawiyat. Kalaulah minuman memabukkan itu najis, apalagi minuman mematikan. Kalau itu bagaimana dengan sabun? Sabun kan kita minum mati juga. Benda cair, bukan benda padat. Nah, Sabun cair kayak Dauni itu parfum. Itu kan kalau misalnya katakan kan kita mengambil manfaatkan keharumannya. ya, Kita nggak konsumsi. Kalau kita itu kan nggak ada alkohol. Kalau kita konsumsi Dauni itu kan kita mati juga. Karena saya bisa baca dari artikel NU itu salah satu penyamaan hukum alkohol karena disamakannya dalam hal memabukkan. Kalau dalam hal mematikan banyak hal yang mematikan lain. dalam kaidah usul, setiap benda cair yang memabukkan najis. Setiap benda cair yang memabukkan najis. Kemudian alkohol, apa tadi namanya? Alkohol itu bagi dua nih, sama metanol sama etanol. Yang mematikan yang mana? Yang mematikan itu kalau nggak salah metanol yang digunakan untuk parfum. Nah, metanol. Bahan bakunya? Parfumnya tumbuhan. Kimia yang dicampur-campurkan tumbuhan itu. Cuman itu apa namanya? Hasilnya itu mematikan bukan memabukkan. Prosesnya hampir sama dengan alkohol. Prosesnya beda. Kalau alkohol kan pengendapan ya. Kalau ini pencampuran zat-zat begitu. Perlu keterangan lebih jelas. Kalau sekiranya ada seorang pemabuk minum khamar, kalau dia minum 2 loki dia mabuk. Maaf, kalau dia minum 2 botol dia mabuk. Sekarang dia minum 4 botol dia mati. Apakah alkohol tadi tidak jadi najis? Karena itu tuh kalau hal yang pertama itu tidak ada potensi memabukkan langsung mati. Tapi kalau yang kedua yang sedang ditanyakan ini ada melalui potensi mabuk dulu baru mati karena overdosis, bukan karena zat itu mabuk. Ada seseorang minum racun seperti baywa itu mematikan, tapi karena cepat ditanggulangi nggak jadi mati. Berarti hukumnya berkait kepada hasil itu atau zatnya memang? Yang pertama, ilalnya harus samakan. Di sana sudah ada 2 ilal. Maaf, lebih parah ilalnya daripada memabukkan sampai mematikan. Dan kita tidak bisa mengambil dalam kias itu cuma ilal saja. Hukum kias itu ada 4. Pertama makis, yang kedua makis alaih, yang ketiga hukum, yang ketiga ilal.
Kalau kita lihat ilah saja nggak bisa. Oh, kita katakan memabukkan, mematikan. Sekarang ada seseorang karena saking capeknya, lalu dikasih dia minum air segar, lalu dia mabuk. Kemudian ada seseorang naik mobil, lalu dia mabuk. Apakah naik mobil haram? Karena mabuk? Nggak bisa. Apa penyebabnya dulu? Kalau seseorang minum metanol, dia bisa mati. Lalu dia minum deterjen, mati juga. Berarti deterjen najis, sabun cair najis, karena sama-sama mematikan. Kita kalau melihat hilal saja iya. Yang sekarang persamaan dari metanol tadi itu miripnya kemana? Ada dalam kias itu 4 pembagian, ada kias aulawiyah, ada kias musawi, ada kias syabah. Nah sekarang metanol itu masuk kepada kias syabah. Kias syabahnya kemana? Apakah kita syabahkan kepada khamar atau kita syabahkan kepada doni? Nah, benda cair yang lain yang mematikan, atau pembersih kloset, bensin. Nah, kalau kita lihat hanya hilalnya saja nggak bisa. Sekarang metanol miripnya kemana? Apakah kepada alkohol atau kepada bensin? Setelah kita lihat fungsinya, ternyata orang mengatakan itu adalah bagian dari alkohol. Berarti kias syabahnya lebih kuat ke sini. Dalam contoh usul fiqh yang diangkat adalah budak sahaya. Budak sahaya kalau dia merusak benda orang lain, apakah dia yang membayar atau majikan yang membayar? Oh, budak ini kita samakan dengan manusia. Kenapa sama dengan manusia? Karena dia memang manusia, punya akal dan sebagainya. Tapi kemiripannya dengan hewan lebih banyak. Dia bisa dijual, dia bisa dihibahkan, dia bisa diwakafkan, dia bisa diperjualbelikan. Dan kalau mati tidak didiat tapi ganti harga, maka kemiripannya dengan hewan lebih banyak, terjadilah yang disebut dengan kias syabah. Jadi kesimpulannya, metanol itu najis karena lebih mirip banyaknya kepada alkohol. Bahkan orang itu sendiri mengatakan alkohol terbagi 2. Ada alkohol yang memabukkan najis, alkohol yang mematikan lebih najis karena lebih membahayakan. Nah, jadi memakai parfum yang beralkohol, sholatnya tidak sah. Oh, ada yang mengatakan sah, terserah berpendapat. Jadi kalau pulang ke akhirat ternyata pendapat saya benar, antum bermasalah. Kalau sekiranya pulang ke akhirat pendapat antum benar, antum tidak bermasalah, saya juga tidak bermasalah. Al-ihtiyat minat tuqah. Berhati-hati itu adalah bagian dari takwaan. Man istaqa syubhat faqad istabara li dinihi. Orang yang menghindari perkara daripada syubhat, berarti dia telah menamakan agama dan harga dirinya. Itulah fatwa yang sewajarnya disampaikan kepada umat. Jangan sampai ibadah umat ada di ujung tanduk karena kita ingin membahas hukum terlalu berlebihan. Yang kedua, masdar, isim masdar. Sebetulnya masdar itu masdar. Kalau kita gabungkan KPL-nya, wasala yusiru uslan. Uslan itu masdarnya wasala. Tapi kalau kita pakai kepada al-wasala yusiru, maka dia jadi isim masdar. Jadi masdar, isim masdar itu sendiri bisa saja dia masdar, bisa saja dia isim masdar, tergantung kemana mau kita gabungkan. Jadi standarnya adalah samai. Nah, samai ini yang ribet. 36 bab nahu, 30 itu bisa dihafal, bisa
terapkan sesuai aturan. 6 bab ini perlu samahi. Seperti tadi, azana dibaca. Yang ada adina. Dan ini untungnya bagi antum yang sudah hafal Al-Quran. Antum punya kosakata yang banyak, 30 juz kosakata untuk menyelesaikan 6 pasal bab shalah. Fi buyutin adzinallahu an turfa. Azina. Azina ya'zunu ya'zanu ya'zinu. Ya. Ya'zanu ya'zinu ya'zunu. Ya'zanu. Mana dari Iko? Kayak. Jadi 6 bab shalah sulasi mudara, baik dia fa'ala yafiluka atau termasuk fa'ala yafulu, fa'ila yafalu, masdarnya itu lebih mudah antum kembalikan kepada hadis yang dibaca, kemudian kepada 30 juz Al-Quran. Selebih pada bab itu ikut aturan, nggak ribet masalahnya. 2 tambah 2 pasti 4. Nah, tapi kalau bab samahi 2 tambah 2 belum tentu 4. Nah, 2 tambah 2 belum tentu 4. 4 tambah 4 berapa? 8. 4 ayam ditambah 4 ayam 8 ayat. 4 orang penakut ditambah 4 orang penakut sama dengan 8 orang pemberani. Bukan 8 orang penakut, 8 orang pemberani. Itulah bab samahi. Dia tidak bisa pakai rumus. Baik, insyaallah, maaf kalau ada salah dan gagal. Rabu depan insyaallah ada pengajian. Kita sambung 2 kali pertemuan lagi berpuasa. Semoga puasa tahun ini lebih maksimal kita sesuaikan dengan sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.